Patung Liberty berdiri kokoh setinggi 90 meter di Pulau Liberty, New York, Amerika Serikat. Patung ini menjadi salah satu atraksi wisata paling terkenal di seluruh dunia. Tapi kalau kamu suka piknik sambil bawa drone, sebaiknya jangan terbangin dronemu di dekat tempat ini ya. Istilah drone sendiri biasanya mengacu pada pesawat tanpa awak yang juga dikenal dengan istilah Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Pesawat ini bisa dipakai untuk banyak hal, misalnya untuk nganter paket atau cuma untuk seru-seruan. Ukuran drone bisa sebesar pesawat atau sekecil telapak tangan. Tapi kenapa pemakai drone nggak bisa ngambil gambar patung Liberty dari dekat ya? Nah, jadi Administrasi Aviasi Federal Amerika Serikat atau FAA melarang drone diterbangkan pada jarak 122 meter dari patung Liberty. Kalau nggak ada larangan dari FAA, dronemu pasti bisa terbang di dekat Liberty. Dan dari dekat, kamu bisa menikmati mahkotanya yang terdiri dari 25 jendela. Menurut perkiraan, ke-25 jendela ini merepresentasikan mineral alami di bumi. Otoritas kota New York berupaya mengawasi semua pesawat yang melintasinya. Di akhir tahun 1970-an, kota ini melarang helikopter mendarat di helipad di atas gedung karena berbahaya. Peraturan ini sudah nggak berlaku. Meski ada beberapa pembatasan, helikopter masih boleh lepas landas dan mendarat di salah satu dari 3 helipad di New York. Pilot harus terbang dalam batas kecepatan tertentu, nyalain lampu posisi dan anti tabrakan, ngasih tahu lokasinya di frekuensi yang tepat, serta memahami diagram penerbangan yang relevan dan peta New York. Selain di patung Liberty, drone juga nggak boleh melintas di Hoover Dam. Bendungan lengkung beton ini merupakan bendungan tertinggi di Amerika Serikat. Tempat lain yang nggak boleh dilintasi drone misalnya Taman Nasional, beberapa arena olahraga, dan bandara. Pemerintah Prancis menetapkan kota Paris sebagai zona bebas drone. Jadi kalau kamu pengen ngambil gambar menara Eiffel via udara, kamu nggak akan bisa. Tapi kalau kamu pengen banget ngambil gambar Burj Khalifa sebagai gedung tertinggi di dunia saat ini, berarti kamu harus ngurus banyak dokumen dulu. Siapapun yang pengen dapat rekaman estetik di gedung opera Sydney, Australia, dengan drone cuma untuk tujuan rekreasi, nggak akan dibolehin. Tapi fotografer dan produser film profesional bisa ngajuin izin khusus. Tapi tenang aja, kamu masih bisa nerbangin dronemu di tempat yang satu ini kok, di gunung berapi panas. Langkah ini bisa dilakukan karena penerbangan biasa dengan pesawat ke atas gunung berapi pasti nggak akan menyenangkan. Seorang pria asal Oklahoma, Amerika Serikat, rela menerbangkan drone ke atas gunung berapi untuk menjalankan misinya. Jadi pada tanggal 19 Maret 2021 lalu, salah satu gunung berapi di Islandia mulai meletus. Erupsinya berlangsung selama 6 bulan. Bahkan semburan magmanya menghasilkan pancaran yang bisa terlihat dari Reykjavik. Seorang pengendali drone asal Amerika Serikat berhasil mendapat rekaman peristiwa itu sebelum drone-nya musnah. Di zaman now, drone bisa dipakai untuk melakukan berbagai hal menarik. Salah satunya untuk membersihin jendela. Sebuah perusahaan asal Jerman berupaya mengotomatiskan pembersihan atap gedung dan kaca depannya, bahkan di ketinggian. Jangan-jangan pas lagi nonton video ini, kamu juga pakai drone. Sejumlah perusahaan teknologi terkenal mulai berinvestasi di bidang teknologi drone untuk nyebarin akses internet hampir ke seluruh dunia. Perangkat ini memakai tenaga surya dan dirancang khusus agar bisa terbang di atas ketinggian 16 km. Dengan begini, area di bawahnya bisa mendapat akses internet. Pengusaha real estate juga memakai drone untuk memfoto properti mereka via udara. Sejumlah taman hiburan juga mulai memakai drone dalam pertunjukan lampunya. Pada tahun 2016, salah satu taman hiburan terbesar di dunia ngajuin paten teknologi proyeksi yang digerakkan drone agar pertunjukannya semakin meriah. Drone yang digunakan bisa menyinari gambar di rakitan proyeksi. Coba deh, bayangin karakter fiksi favoritmu dalam versi besar bisa diproyeksikan di hadapanmu dengan drone. Pasti seru banget kan? Saat ini, drone emang bikin dunia hiburan kita makin semarak. Kemajuannya sangat pesat. Dengan kemajuan drone yang sekreatif itu, nggak heran kalau pesawat bisa terbang tanpa awak. Dengan kualitas drone dan pengambilan video yang terus meningkat, dunia film dan video juga bertransformasi. Drone bisa merekam adegan tanpa kameramen.
Tapi gerakan vertikal dan horizontalnya harus diprogram dulu. Salah satu kegunaan drone yang paling penting yaitu untuk membantu dalam kondisi darurat. Drone ambulans yang didesain di Delft University of Technology, Belanda, dilengkapi dengan peralatan P3K. Drone ini juga bisa ngasih tahu cara penggunaannya ke orang-orang terdekat agar mereka bisa nyelamatin diri. Drone juga dipakai untuk operasi SAR. Sejauh ini, minimal ada 750 orang di seluruh dunia yang berhasil diselamatkan dengan teknologi drone. Perangkat ini bisa langsung menjangkau area yang luas dan mencapai tempat-tempat yang sulit diakses. Drone jenis ini memakai kamera thermal dan zoom untuk melakukan pencarian. Kamu pasti pernah nungguin pesanan yang udah kamu beli di online shop kan? Beberapa perusahaan delivery juga memakai teknologi drone loh. Drone ini dipasangi sensor supaya nggak mengalami hambatan di sepanjang jalan. Setelah sampai tujuan, drone akan mendaratkan pesanan di depan rumah pembeli lalu kembali lagi ke tempat asalnya. Drone ini cocok banget dipakai di area yang jauh dari perkotaan. Jenisnya ada banyak, tergantung pada kondisi pengiriman dan ukuran barang yang diantar. Semuanya terdengar modern dan canggih ya? Padahal, drone sudah ada sejak lama. Perangkat ini sudah membantu industri pertanian Jepang selama 30-an tahun. Pekerjaan petani yang memakan waktu 10 hari bisa selesai dalam 2 hari dengan bantuan drone. Perangkat ini juga telah membantu memasok sekitar sepertiga total konsumsi padi di Jepang. Sekarang ini, robot bisa membantu banyak pekerjaan manusia. Pada tahun 2014, kapal Royal Caribbean memulai debut yang awalnya bernama Bionic Bar. Bartender robotnya bisa bikin 2 minuman setiap menit untuk para tamu. Dan dalam sehari, total minuman yang dibikin mencapai 1000 gelas dengan 21 mixer. Gerakan lengan bartender robot ini terinspirasi oleh Marco Peel dari New York Theatre Ballet. Saat nonton pertandingan olahraga, kita juga bisa ngeliat robot. Di banyak kejuaraan, petugas manusia terbiasa mengambil bola dan perlengkapan lain yang keluar lapangan. Tapi petugas ini udah bisa digantiin. Di Olimpiade Tokyo tahun 2020, Toyota ngembangin seri robot pendukung lapangan untuk ngelakuin tugas tadi. Sehingga ini bisa mempermudah pekerjaan manusia. Tapi robot di lapangan nggak selalu ada di garis samping. Pada tahun 2019, Toyota juga memproduksi pemain basket humanoid yang digerakin dengan teknologi artificial intelligence. Humanoid ini juga mengantongi penghargaan rekor dunia Guinness untuk lemparan bebas berturut-turut paling banyak oleh robot humanoid. Di Olimpiade tahun 2020, robot ini berhasil bikin publik kagum di cabang lemparan bebas. Kamu pasti bakal seneng banget kan kalau robot bisa ngelakuin pekerjaanmu yang itu-itu aja? Samsung telah memproduksi asisten robot yang biasa dikenal dengan bot handy. Asisten ini bisa ngelakuin banyak hal di dalam rumah. Mulai dari nuang minuman di meja makan, mindahin piring kotor, dan beres-beres. Apaan tuh? Oh, anjing robot. Kemungkinan robot ini akan segera ngegantiin anabul kita. Anjing patroli semi-otonom bisa ngelakuin operasi patroli yang sudah ada. Jadi pemiliknya bisa santuy dan main sepuasnya karena si robot bisa ngejagain rumah. Tapi kalau kamu cuma perlu teman imut di rumahmu, mungkin robot hewan peliharaan AI ini cocok buat kamu. Robot ini juga bisa nunjukin emosi. Mereka akan belajar dan berkembang menurut interaksi dengan pemiliknya dan evaluasi terhadap lingkungan. Nyeremin juga ya. Kalau aku sih lebih milih anabul yang asli karena nggak perlu baterai.